Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua tetap selalu dalam lindungannya. Hidup berlimpah, hidup barokah, hutang lunas, kesulitan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur ya, tetap selalu bersyukur. Saya selalu ingatkan, jangan lupa bersyukur. Di kondisi apapun, di situasi bagaimanapun, tetaplah selalu bersyukur. Karena, lagi-lagi saya katakan, orang yang bersyukur itu insya Allah hidupnya akan tenang, hidupnya akan barokah, hidupnya akan berlimpah. Maka selalu katakan, Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah, Alhamdulillah ya Allah, hidupku berlimpah. Semuanya katakan, walaupun faktanya berbeda nggak apa-apa, latih saja terus. Katakan saja ucapan Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas, Alhamdulillah ya Allah, rezekiku lancar. Walau utang kita saat ini belum lunas, nggak apa-apa. Walau hutang kita belum lunas, nggak apa-apa. Walau faktanya berbeda, nggak apa-apa. Terus saja latih hati untuk selalu bersyukur kepada Allah. Insya Allah pelan-pelan nanti hidup kita itu akan berlimpah, akan barokah, akan dapat jalan keluar, tentunya dengan cara-cara Allah, bukan dengan cara kita. Ya, bagi teman-teman semuanya ya, hari ini tuh tepat tanggal 1 Januari tahun 2024. Nah, hari ini saya ingin kasih motivasi nih kepada teman-teman semuanya bahwa di tahun 2024 ini coba niatkan dalam hati, dalam jiwa raga kita ini bahwa tahun 2024 nih insya Allah kita doa sama Allah, hutang kita, amanah kita, masalah kita semuanya selesai. Hutang kita lunas, dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih tip. Karena dulu cara ini saya pakai dan bahkan sampai saat itu saya pakai. Coba deh nanti malam jam 12, tepat jam 12 malam, kamu teman-teman semua ini ya yang mendengar video ini bangun, bukan awal mau tidur dulu, mau enggak apa-apa. Kerjakan sholat tobat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat tobat 2 rakaat, istighfar 1000 kali. Minta ampun sama Allah. Setelah istighfar selesai, sholat tobat selesai, istighfar selesai, sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat hajat, baca sholawat 1000 kali. Sholawat Syajaratul Nuqut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai 1000 kali. Setelah itu, katakan dalam hati dengan keyakinan yang penuh, dengan emosional yang tinggi, bilang ke Allah dalam hati. Setelah selawat ya, bilang ke Allah gini, Bismillah ya Allah, tahun 2024 ini insya Allah hutangku lunas. Insya Allah ya Allah, tahun 2024 ini semua amanahku, semua hutangku lunas, terbayar. Katakan itu sambil terus bayangkan, visualisasikan bahwa hutang kita itu benar-benar lunas, benar-benar selesai. Jangan pikirkan bagaimana caranya, jangan pikirkan nanti dari mana, apa bisa, terus jangan pikirkan waktunya kapan. Yang penting niatkan dalam hati, Bismillah dengan keyakinan penuh, Bismillah ya Allah, tahun 2024 ini insya Allah hutangku pasti lunas. Sudah, itu katakan. Kemudian selanjutnya apa yang kita lakukan? Fokus kita untuk memulai awal tahun itu perbaiki ibadah, perbaiki diri, perbaiki hati, perbaiki pikiran. Banyak belajar, banyak lihat YouTube channel-channel guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Bila perlu lihat nih tiap hari channel Mahkota Hati biar supaya nggak oleng ya. Karena ini semua video yang saya sampaikan itu sesuai dengan pengalaman saya dan alhamdulillah semua itu selesai. Perbaiki diri, perbaikin ibadah, tata kehidupan kita. Perbaiki hubungan kita ke Allah, maka Allah akan perbaiki semuanya. Tata amalanmu agar Allah menata hidupmu. Nah, fokus kita itu. Kalau masalah solusi, masalah jalan keluar atas persoalan yang kita hadapin, percayakan sepenuhnya pada Allah. Terus saja bergerak, terus saja berikhtiar. Lakukan ikhtiar yang terbaik. Lakukan ibadah yang terbaik. Selalu libatkan Allah dalam setiap urusan kita. Mau melangkah, panggil Allah. Mau apapun, aktivitas apapun, libatkan Allah supaya hidup kita itu dibimbing. Dan yang paling penting, introspeksi. Kita renungkan, kita merenung bahwa perjalanan kita tahun 2023 itu kita jadikan sebagai pelajaran, kita jadikan sebagai kenangan yang semuanya itu biarlah berlalu. Kita lupakan, jangan diingat lagi masa-masa yang sudah terlewati. Fokus kita ke depan. Fokus kita ke depan, kita tata hidup, kita perbaiki ibadah, benar-benar
hati dan jiwa raga kita ini untuk kita perbaiki supaya Allah memperbaiki semuanya. Dulu saya begitu. Setiap di awal tahun tuh misalnya tadi malam tuh ya, saya tuh berniat benar-benar dalam hati tuh target-target saya tahun 2024 tuh saya katakan bismillah ya Allah, tahun 2024 insya Allah lebih baik lagi, insya Allah pingin punya ini, insya Allah pingin punya ini, insya Allah, pokoknya disebutkan semuanya. Itu yang saya lakukan. Bermeditasi ya, bahasa saya itu bermeditasi, berduaan tuh sama Allah, merenung tentang kesalahan-kesalahan yang lalu sambil minta ampun sama Allah. Kemudian kita buat planning ke depannya, mau seperti apa hidup kita, kemudian mau bagaimana mau kita kehidupan itu, karena ya Allah itu sesuai dengan prasangka hamba kita, sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi mulailah di tahun 2024 ini benar-benar berniat untuk merubah kehidupan kita, benar-benar untuk mentargetkan dengan izin Allah utang kita semuanya lunas dengan cara-caranya. Nah, saran saya pakai jalur langit. Tuh bagi teman-teman yang belum tahu pakai jalur langit ya boleh WA saya. Biasanya saya akan bagikan tuh nanti. Japri aja saya nggak apa-apa, saya akan balas nanti tuh. Saya akan kasih tahu bagaimana rumus lunas utang itu lewat jalur langit, nanti saya bagi. Nah, kalau yang mau bergabung ke grup silakan juga hubungin ya. Lupa saya informasikan tadi. Silakan hubungi saya, WA saya akan masukkan ke dalam grup. Itu teman-teman semuanya. Jadi ubah segala pola pikir kita yang selama ini kita takut, cemas, gelisah, pelan-pelan. Saya katakan pelan-pelan karena untuk merubah itu kan butuh proses. Jangan pikirkan hasilnya, jangan pikirkan bagaimana caranya, ikutin saja alurnya, ikutin saja prosesnya. Paksa diri untuk terus memperbaiki diri, paksa diri untuk terus menata hati, menata pikiran. Bagi teman-teman saat ini yang sedang riyadhah, kemudian lagi memperbaiki diri, ingin hajatnya terkabul, fokus saja, fokus ke sana, dan yang paling penting itu libatkan Allah, karena kita lemah. Yang membuat kita pusing, stres menjalani kehidupan ini karena kita nggak melibatkan Allah. Libatkan Allah dalam segala hal. Kalau kita ada urusan, kita ketakutan, sholat dulu 2 rakaat, libatkan Allah, berdoa sama Allah, tata ibadahnya yang selama ini mungkin bolong-bolong, atau yang selama ini nggak awal waktu, di awal waktu, yang selama ini jarang sholat duha, kerjakan sholat duha, yang selama ini berat tahajud, mulai pelan-pelan sholat tahajud, banyakin sholawat, banyakin istighfar, di setiap kita kegiatan, bekerja, aktivitas apapun, selalu bersolawat, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, terus. Kemudian setelah selesai sholat lima waktu, sholat hajat, sholat tahajud, banyakin istighfar, banyakin zikir, banyakin baca Al-Quran, banyakin untuk introspeksi diri. Permasalahan masalah kita serahkan sepenuhnya pada Allah, dan yakin deh, saya ingat kata-kata saya, benar-benar harus yakin bahwa insya Allah kalau kita datang ke Allah pakai cara-caranya Allah, saya yakin masalah kita itu pasti selesai. Yang penting syaratnya pantaskan diri kita supaya kita ini layak ditolong Allah Subhanahu Wa Taala. Katakan dalam hati, insya Allah tahun 2024 amanahku atau hutangku lunas terbayar. Benar-benar visualisasikan tuh bahwa masalah kita itu, hutang kita itu lunas. Caranya terserah Allah. Yang penting perbaiki diri kita, perbaikin mental kita, perbaiki semuanya. Apa yang menjadi masalah hambatan dalam kehidupan kita ini serahkan semuanya pada Allah. Yang penting fokus kita itu perbaiki diri terus, perbaikin ibadah, perbaikin semuanya. Lupakan yang berlalu. Orang-orang yang menyakitin kita maafkan, ikhlaskan, jangan dendam. Doakan orang-orang yang bermasalah, doakan orang-orang yang banyak hutang, doakan orang-orang yang sedang kesulitan. Karena insya Allah kalau kita mendoakan orang-orang yang sulit, banyak hutang, itu doanya akan kembali ke kita. Maka tipsnya begitu teman-teman. Nanti saya ulangi ya, nanti malam jam 12 malam tuh sholat tobat 2 rakaat. Kemudian baca istighfar 1000 kali, minta ampun benar-benar sama Allah atas dosa yang kita lakukan di tahun 2023 yang lalu, atau dosa-dosa kita yang lalu atau yang sekarang, itu kita benar-benar minta ampun sama Allah. Setelah itu bangun sholat hajat 2 rakaat, habis itu sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah sholawat 1000 kali ya, baca 1000 kali, habis itu doa ke Allah. Doanya begitu, bismillah ya Allah, dengan kekuasaanmu tahun 2024 ini insya Allah dengan izinmu hutangku lunas terbayar. Apapun kondisimu, apapun masalahmu, bilang ke Allah, targetin begitu. Harus benar-benar punya keyakinan yang kuat, harus ucapkan dengan emosional yang tinggi, kemudian visualisasikan bahwa seolah-olah itu benar-benar sudah terjadi pada diri kita.
Nah, tugas kita selanjutnya sudah perbaiki diri, perbaikin ibadah, perbaikin benar-benar ibadah kita kepada Allah, perbaiki benar-benar hubungan kita kepada Allah, supaya Allah perbaiki semuanya. Insya Allah kalau hubungan kita baik ke Allah, pasti deh hidup kita itu akan ditata sama Allah. Hidup kita itu akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara-caranya. Ada saja keberkahan hidup, murah rezeki, jalan keluar dan lain sebagainya, itu pasti kita temukan. Dan itu saya rasakan tuh. Maka teman-teman semuanya, jangan lupa, ingat ya, harus benar-benar libatkan Allah dalam setiap urusan kita. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, nggak ada yang lain. Silakan terus ikhtiar, bekerja, berdagang. Ingat, libatkan selalu Allah. Jaga sholat duha, sholat tahajud, itu kerjakan. Banyakin sholawat, banyakin istighfar. Terus baik sangka. Di kondisi sesulit apapun, tetaplah baik sangka. Insya Allah saya yakin, setahun paling lama kalau kita istiqomah pakai jalur langit itu, saya yakin paling lama setahun pasti masalahnya selesai. Ingat benar-benar teman semuanya ya, cobaan ujian pasti ada, tapi percaya deh, Allah itu sudah ukur semuanya. Allah itu nggak mungkin kasih ujian di luar dari batas kemampuan kita. Jadi jangan takut, silakan perbaiki diri. Saya berdoa semoga teman-teman semuanya di tahun 2024 ini semua amanahnya lunas, semua masalah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan kebahagiaan, rezeki yang berlipat, anak yang soleh, keluarga yang harmonis, kemudian jalan keluar, semua itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya, itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.